Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan.
Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di ibadah saat ini. Kita akan mulai ibadah saat ini. Biarlah Bapak Ibu semua yang mempersiapkan diri, biar kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita akan mulai dalam doa. Kami bersyukur Tuhan hari-hari yang kalian latih Tuhan, terima kasih sampai minggu ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin melakukan hati kami Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu melimpah atas kami semua anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai Tuhan ibadah saat ini dan kami naikkan semua doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti matahari
depanku, mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Cara yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Engkau besar Tuhan, Engkau yang sempurna. Begitu kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah membuktikan semuanya buat kami. Engkau menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin dengar firman-Mu Tuhan. Kami syukur setiap hari. Terima kasih Tuhan. Shalom sikit. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah. Engkau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Haleluya, haleluya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam dimengerti, sungguh besar.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau sungguh indah Tuhan, Engkau sungguh besar, kasih-Mu ajaib. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Empang 3. Bapak, Ibu, semua yang ada di rumah, saya percaya bahwa kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Allah selalu dicurahkannya kepada setiap kita. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Aba, karena pada saat ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, terlebih dahulu Engkau yang menguduskan kami sebagai umat-Mu, kami sebagai gereja-Mu memang hari-hari ini membutuhkan tuntunan firman Tuhan di tengah-tengah masih di dalam keadaan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau yang beracara pada penyampaian firman-Mu ini Tuhan Yesus, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Tuhan, urapi, kuduskan Tuhan Yesus, Kau melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan untuk kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala hikmat, perkataan semuanya berasal daripada Tuhan, dan Tuhan taruhkan itu semua di dalam mulutku, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan Yesus Kau juga urapi mereka semua ya Bapa. Biar kami sama-sama diberkati waktu firman-Mu disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk kita mendengarkan atau menerima firman Tuhan. Hari ini ada satu topik sesuai juga dengan bagaimana keadaan kita hari-hari ini, yaitu tentang waktu dan musim. Bapak Ibu, saya boleh mungkin sedikit kesaksian bahwa hari-hari ini memang sering sekali Tuhan itu memberikan kepada saya itu pesan-pesan tentang waktu. Betapa pentingnya hari-hari ini kita itu Tuhan itu menuntun saya secara pribadi itu bicara tentang waktu. Dan setelah saya pelajari berapa kali Tuhan kasih pesan tentang waktu, saya semakin memahami memang hari-hari ini kita harus benar-benar memperhatikan keadaan kita di tengah-tengah perjalanan waktu kita yang masih Tuhan berikan. Hari ini tentang waktu dan musim. Nah Bapak Ibu, natsnya dari Kejadian 8 ayat yang ke-22.
Bapak Ibu kalau membaca di rumah secara keseluruhan ayatnya ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-22, secara khusus ini Kejadian 8 ini bicara tentang ketika air bah itu surut. Nah, saya sedikit ulas dulu pada ayat yang ke-20 dan 21, ketika air bah itu surut, lalu pada ayat yang ke-20, Nuh itu mendirikan mesbah bagi Tuhan. Mesbah yang dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Kemudian pada ayat yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang haram itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Maksudnya dalam peristiwa sebelumnya ketika ketika Allah itu mengadakan yang namanya air bah. Nah, Bapak Ibu, pada ayat yang ke-22 ini yang menjadi nats kita, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu berfirman bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi di dalam perjalanan waktu kita, selama bumi ini masih ada, ya, maka musim juga ada. Ya, musim menabur, musim menuai, musim dingin, musim panas, musim kemarau, musim hujan, siang dan malam. Dan karena kita ada di bumi yang sudah Tuhan tentukan seperti ini, Bapak Ibu, mau tidak mau, kita juga akan mengalami segala hal dampak-dampaknya. Ya, bagaimana kita harus mengalami, misalnya kalau terjadi musim dingin, kalau terjadi musim panas, kalau terjadi musim kemarau, kalau terjadi musim hujan, ya, pada saat siang hari seperti apa, pada saat malam hari seperti apa. Kita yang tinggal di bumi pasti akan mengalami segala sesuatu yang ada pada musim-musim tersebut. Termasuk juga tentang musim menabur dan musim menuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya ini ketika saya renungkan, ya, hubungan antara waktu dan musim. Karena Tuhan sudah menentukannya untuk kita. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Terlebih lagi Bapak Ibu, sekarang ini adalah musim pandemi COVID-19 yang tanpa kita sadari kita sudah menjalaninya hampir 1,5 tahun. Bulan Maret 2020 COVID diumumkan sudah ada di Indonesia oleh Bapak Presiden sendiri, dan kita sudah melaluinya sekarang ini, dan masih melaluinya. Kita nggak tahu entah sampai kapan akan berakhir, tetapi kita tidak bisa mengelak dari semua hal yang ada pada pandemi ini. Nah Bapak Ibu, apa sikap kita terhadap waktu dan musim ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai kita gereja Tuhan, sebagai kita jemaat Tuhan, sebagai kita hamba Tuhan? Bapak Ibu, saya mau bagikan dua hal saja Bapak Ibu, tetapi saya ketika belajar ini menjadi dua hal yang pokok ketika kita bicara atau ketika kita diperhadapkan dengan waktu dan musim. Yang pertama, tetaplah percaya. Yang kedua, bersyukur. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, tetaplah percaya. Di dalam kondisi waktu dan musim, tetaplah percaya.
Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan satu pegangan buat kita, janji Tuhan buat kita Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kita jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Apapun musimnya, bagaimanapun waktu yang kita jalani itu, Tuhan berkata jangan takut. Kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebab Tuhan menyertai engkau, menyertai Bapak Ibu yang ada di rumah, dan menyertai saya. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan sedang mengingatkan kembali kepada kita bahwa di tengah-tengah apapun kondisi musim yang harus kita lalui, kita jangan bimbang sebab kita punya Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah penolong yang bisa menyelamatkan kita apapun kondisi kita masing-masing Bapak Ibu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu, apapun musimnya jangan takut. Ini musim pandemi COVID, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri menghadapi kondisi yang ada. Pesannya apa lewat ayat ini? Yang pertama, walau kita ada pada waktu dan musim yang berbeda, khususnya sekarang ini, musim pandemi COVID-19, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Dia bukanlah manusia yang bisa berbohong atau melupakan janjinya. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang berjanji dan Allah yang pasti melakukan janjinya, firman. Pesan yang kedua, Bapak Ibu, melalui pesan ini Tuhan juga sedang mengajak kita, mengajarkan kepada kita supaya kita mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Tuhan bilang jangan takut, kita tidak boleh takut. Tuhan bilang jangan bimbang, kita tidak boleh bimbang dengan kondisi apapun. Karena Tuhan mau kita melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dia sendiri melakukan apa yang Dia janjikan. Yang ketiga, Tuhan mengajak kita supaya kita punya fokus bukan pada waktu dan musim yang kita sedang jalani, tapi fokuslah kepada Allah yang ada pada setiap waktu dan musim yang kita harus jalani. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada waktu dan musim yang ada. Jangan fokus kepada masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Fokusnya kepada Tuhan. Dan pesan yang keempat, bahwa ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Allah, janji Tuhan kepada kita akan beroleh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu diberikan kemenangan, saya diberikan kemenangan. Ketika Bapak Ibu, ketika saya melakukan apa yang Tuhan mau. Ini Bapak Ibu yang menjadi pesan Tuhan. Yang pertama, ketika kita berjalan di dalam waktu dan musim yang Tuhan adakan, yang Tuhan izinkan, seperti juga pada hari-hari ini, di tengah-tengah waktu dan musim pandemi COVID. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, apa yang menjadi sikap kita di dalam waktu dan musim yang sedang terjadi adalah kita bersyukur.
Katakan bersama-sama dengan saya, bersyukur. Bapak Ibu, di dalam kebenarannya Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, di samping daripada pesan Tuhan yang tertulis ini, saya menangkap satu hal, Bapak Ibu. Apa itu? Bahwa kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena firman Allah berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam setiap waktu dan musim. Allah turut bekerja ketika kita menghadapi musim pandemi COVID. Allah turut bekerja ketika kita diizinkan Tuhan menjalani waktu-waktu yang sulit. Karena Allah turut bekerja, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah yang tidak membiarkan kita menjalaninya sendirian. Dan ketika Allah melakukan hal yang demikian, Dia lakukan supaya kita mengalami kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa pesannya Bapak Ibu dari ayat ini, Roma 8 ayat yang ke-28? Yang pertama Bapak Ibu, orang yang bersyukur itu selalu optimis di dalam setiap waktu dan musim. Kenapa optimis? Karena Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja di dalam hidup kita dan kita percaya, maka tidak ada namanya pesimis bagi anak-anak Tuhan. Tidak ada yang namanya putus asa bagi anak-anak Tuhan, tetapi optimis memandang ke depan. Ada janji, ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, orang yang bersyukur itu hidupnya penuh senyum, sukacita senantiasa. Coba Bapak Ibu di rumah perhatikan, kalau Bapak Ibu ibadah tidak sendirian, mungkin ada suami, mungkin ada anak, mungkin ada teman, saudara. Coba lihat teman-teman di kanan kirinya, ada senyum nggak? Kalau tidak ada senyum, colek. Bilang begini, senyum bos. Ya, di dalam perjalanan ini harus senyum bos, katakan begitu. Ya. Kalau suami colek kepada istrinya, mungkin yang senyumnya nggak ada, sayang senyum dong. Ya. Atau kepada suaminya, yang senyum dong. Gitu. Kalau kepada anak-anak, bilang, ayo kita senyum. Ya. Kalau kepada teman, pada saudara yang ada di samping saudara, bilang, mari kita senyum. Kenapa kita perlu senyum? Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Saya percaya orang yang bersyukur tidak ada yang wajahnya itu manyun. Ya, manyun, penuh dengan masalah begitu. Ya, sekalipun ada masalah, kita senyum. Kenapa senyum? Karena Tuhan, karena Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang bersyukur bekerja sesuai panggilannya yang direncanakan Allah. Masing-masing kita itu punya panggilan. Dan bersyukurlah setiap kita yang diberikan panggilan, diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan musim. Karena di dalam waktu dan musim yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita hadapi, Allah turut bekerja. Orang yang bersyukur adalah orang yang bekerja sesuai panggilannya. Yang keempat, orang yang bersyukur itu keren. Orang yang bersyukur itu keren. Katakan kepada teman atau siapa yang ada di samping Bapak Ibu, bilang, orang yang bersyukur itu keren. Bapak Ibu, kenapa keren? Karena orang yang bersyukur itu sedang melakukan kehendak Allah. Tuhan bilang jangan takut, jangan bimbang, bersyukur. Orang yang bersyukur itu keren karena dia sedang melakukan firman Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, dua hal yang harus menjadi sikap kita ketika kita
menjalani waktu dan musim yang diizinkan Tuhan, yang dilakukan Tuhan, yang dibawa Tuhan kita ke sana. Tetap percaya. Dan yang kedua, bersyukur. Di dalam waktu dan musim, tetaplah percaya dan bersyukur. Karena kedua sikap ini yang penting untuk kita lakukan. Selama kita masih ada di bumi ini, selama bumi ini masih ada, selama Tuhan masih memberikan kesempatan, sampai pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Bapa di surga. Kita percaya dan kita bersyukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, demikian penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Mungkin penyampaian yang sebentar, tidak lama, tetapi saya percaya ketika kita mengamininya, saya percaya ada berkat, ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Terlebih lagi di masa-masa sekarang ini, dalam perjalanan waktu dan musim yang kita jalani. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang kita bisa dengar, kita terima. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, biarlah setiap benih firman yang kami terima, ini menjadi benih yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat, yang manis, yang terbaik, yang bisa kami persembahkan juga untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, hamba-Mu berdoa melalui ibadah online ini. Bapa, setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan Yesus berkatilah satu persatu. Dalam apapun kondisi mereka, entah mereka sedang dalam menghadapi kesulitan, Tuhan Yesus tolong kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Apapun kondisinya. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Tuhan Yesus, apa yang kami butuhkan, Tuhan menjawab. Sebab Tuhan adalah Allah Jehovah Jireh. Ketika kami, Tuhan Yesus, hari-hari ini butuh perlindungan dan keselamatan, Engkau Allah Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan kami. Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak Tuhan gereja-Mu yang mengikuti ibadah ini, karena Engkau adalah Allah Jehovah Shalom. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu, Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, dan diberkatilah gereja-Mu GBI Empang 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. God bless you all. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu. Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa saat ini, rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami. Dari mulai gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada, KCK khususnya, karayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GB Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji-Mu,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya berkat dan serta kasih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan yang telah dan siap memasuki tahun integritas, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.